Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube kesayangan kita yaitu Atax Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama sharing-sharing tentang pajak cryptocurrency. Nah, seperti apa? Kita simak ya. Baik, Sobat Atax, kita masuk ke dalam materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu tentang gimana sih kalau kita punya cryptocurrency, bayar pajaknya seperti apa gitu ya. Nah, memang pemerintah mulai melakukan pembahasan mengenai pajak penghasilan final bagi masyarakat yang berinvestasi di aset kripto. Berdasarkan sumber dari CNBC Indonesia, mengatakan besaran PPh mulai mengerucut ke angka 0,03%. Kendati demikian, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan juga Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Bapak Neil Madrindor mengungkapkan sampai saat ini DJP atau Direktorat Jenderal Pajak masih mengkajinya bersama otoritas yang terkait. Jadi sampai video ini dipublish masih belum ada ketentuan yang baku dan yang final tentang pajak final cryptocurrency ini. Sampai saat ini DJP tengah mengkaji dan juga melakukan pendalaman atas pengenaan pajak transaksi cryptocurrency, termasuk juga skemanya. Menurut Bapak Neil pada CNBC Indonesia yang dikutip pada 10 September 2021 kemarin. Ini mengingat transaksi kripto merupakan hal yang baru sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dan juga menyeluruh, ungkapnya lagi. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, Bapak Indrasari Wisnuwardana, mengatakan nantinya aset kripto ini akan dikenai PPh final, seperti yang berlaku di Bursa Efek Indonesia saat ini. Wisnu menilai dengan adanya pajak untuk aset kripto, nantinya diharapkan bisa menjadi insentif bagi para investor untuk masuk ke pasar kripto di Indonesia, khususnya para investor-investor dari luar negeri. Memang kita nanti akan diharapkan satu atau beberapa hal yang bisa menjadi tantangan ya. Kenapa? Karena memang saat ini masih diperdebatkan apakah kripto ini hanya dipakai sebagai investasi atau bisa dipakai sebagai alat tukar. Gitu ya, karena pada 13 November 2017 Gubernur Bank Indonesia atau BI Bapak Agus Martowardoyo pada saat itu menegaskan pihaknya bakal menindak masyarakat atau lembaga-lembaga yang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Larangan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 yang kemudian diubah beberapa kali sebagaimana yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang alat transaksi yang diperbolehkan dalam penyelenggara jasa sistem pembayaran, sehingga penggunaan Bitcoin dan juga mata uang virtual lainnya sebagai alat transaksi itu dilarang teman-teman, sebagaimana dimaksud di undang-undang tersebut. Nah, ini yang menjadi perdebatan lagi, apakah cryptocurrency ini mau dianggap sebagai komoditi atau komoditas ataupun juga pengganti uang atau alat tukar tadi gitu ya, karena memang di Indonesia pemerintah tidak memperlakukan cryptocurrency ini sebagai mata uang, melainkan aset yang diperdagangkan atau komoditas saja. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan mata uang yang sah itu hanya rupiah. Hal ini yang menjadi banyak juga perdebatan kalau memang ini nanti dianggap sebagai komoditas seperti mungkin batu bara ataupun juga emas ataupun juga nikel, perak, tembaga dan lain-lain. Nah, apakah selain terkena PPh juga akan terkena PPN? Nah, kita tunggu sama-sama ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang aturan pajak kriptonya gimana nih? Memang sampai dengan saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang aset kripto. Artinya kalau tidak ada peraturan khusus, berarti yang berlaku adalah aturan umum. Nah, sehingga memang menurut Bapak Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan juga Humas dari Direktorat Jenderal Pajak, jenis
pajak yang dikenakan atas keuntungan cryptocurrency adalah PPh berdasarkan perhitungan pasal 29 di SPT tahunan. Artinya, kalau kita mengacu ke tarif baru nih, berarti tarif pasal 17-nya itu adalah 5, 15, 25, 30, 35 untuk wajib pajak orang pribadi yang dihitung dari keuntungan modal atau capital gain yang didapat ketika terjadi penjualan. Nah, jadi memang nih ada di tabel berikut ini ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang contoh perhitungannya gimana sih? Nah, ini ada ilustrasi untuk perhitungannya ya. Contoh ada Bapak Irwan, itu TK0, membeli Bitcoin pada tahun 2017 dengan asumsi harga 150 juta. Lalu pada 2021 menjualnya dengan asumsi harga 900 juta. Nah, sehingga capital gain yang didapat adalah 950 juta dikurangi. Dulu harga belinya adalah 150 juta, sehingga capital gain yang didapat adalah 800 juta nih teman-teman. Sehingga pajak yang harus dibayarkan gimana? Nah, oke, kita hitung sama-sama ya. Penghasilan lain atau capital gain tersebut, yaitu 800 juta, akan dikurangi dengan PTKP dulu. Yaitu PTKP-nya asumsi TK0 yaitu 54 juta dalam setahun. 800 juta dikurangi dengan 54 juta setahun, ketemu yang namanya PKP alias penghasilan kena pajak senilai 746 juta. Lalu kita masukkan ke dalam tarif pasal 17, yaitu 60 juta pertama kena 5%, yaitu 3 juta, 190 juta kedua kena 15%, yaitu 28.500.000, dan juga 250 juta ketiga kena 25%, yaitu 62.500.000. Lalu yang terakhir adalah 246 juta, sisanya dikali 30%, yaitu 73.800 nih teman-teman. Sehingga total pajak yang terutang adalah 167.800.000. Nah, itu tuh teman-teman, kalau misalnya kita memiliki capital gain sebesar 800 juta ya dalam satu transaksi yang didapat ketika kita menjual yang namanya cryptocurrency kita. Nah, silahkan nih teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau komen, silahkan langsung di bawah di kolom komentar. Bagi teman-teman yang juga berkenan, silahkan juga follow Instagram kami di Atax Indonesia. Di situ akan ada yang namanya info-info dan juga peraturan-peraturan perpajakan yang menarik yang bisa diakses, didapat setiap harinya secara gratis. Juga teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi kita Atax Indonesia di Play Store dan juga di Apple Store. Semoga itu bisa membantu teman-teman dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya setiap bulan. Dan itu di-downloadnya secara gratis juga. Oke, sekian nih teman-teman dari saya tentang perhitungan tentang pajak cryptocurrency. Semoga ini bisa menjawab rasa ingin tahu dan juga penasaran dari teman-teman berapa sih pajak yang harus dibayar ketika kita menjual kripto kita. Oke, jadi bagi para pemegang atau holder dari Bitcoin, BNB, dan juga Ethereum dan sebagainya macam, semoga ini juga bisa menjadi satu sharing yang menarik ya bagi teman-teman yang pemegang cryptocurrency. Oke, semoga semakin to the moon gitu ya. Dan juga ingat pajak, ingat Atax.